مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال نعطي صبرا نأخذ أجرا والله يرانا ويسمعنا نغفر زلا نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'da. Alhamdulillah, Allah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga di bulan Ramadan yang penuh barokah ini kita masih bisa menjalankan rangkaian aktivitas ibadah. Para pemirsa dimanapun berada, bagaimana cara memahamkan kepada anak-anak kita tentang wajibnya puasa di bulan suci Ramadan ini? Saya menyingkatnya dengan kata cahaya, sehingga akan memudahkan bagi kita semua orang tua untuk bisa memahamkan puasa Ramadan kepada anak-anak kita. Cahaya, kita mulai dari huruf yang pertama, C, contoh atau memberikan contoh, memberikan teladan. Teladan itu lebih berharga daripada 1000 kata-kata. Anak kita akan melihat, akan merasakan apa yang dilakukan oleh orang tuanya, apa yang kita lakukan ketika mengisi rangkaian aktivitas di bulan Ramadan. Rangkaian aktivitas mulai bangun tidur hingga tidur lagi. Maka kita sebagai orang tua perlu menampakkan rasa gembira. Sebagaimana kita menyambut bulan Ramadan, maka kemudian kita mengisinya dengan penuh kebahagiaan. Setiap aktivitas yang kita lakukan, kita bahagia melakukannya. Jadi tidak ada mengeluh dan sejenisnya. Sehingga kesan anak terhadap Ramadan adalah sebuah bulan yang seluruh aktivitas di dalamnya membahagiakan. Huruf yang kedua, A, ajarkan. Pahamkan tentang cara-cara, tentang fikih puasa, fikih seputar puasa. Kita perlu mengenalkan kepada anak terlebih dahulu konsep puasa. Mulai dari penjelasan, cara, manfaat. Kita perlu memilih kata-kata, kalimat yang lebih mudah untuk dipahami oleh anak. Misalkan dia suka cerita, maka kita buat sedemikian rupa cerita yang membuat dia bisa memahaminya. Kalau dia suka menonton, melihat, maka bisa kita ajak menonton bareng, entah itu kartun sesuai dengan usianya tentunya, atau ceramah, atau dari konten-konten yang sekarang kan anak-anak punya idola, konten kreator tertentu yang menjelaskan tentang puasa, yang menyinggung tentang puasa. Puasa itu apa? Apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang utama dilakukan dalam mengisi waktu di bulan Ramadan. Huruf yang ketiga adalah H, habits. Mari kita bentuk kebiasaan, habits yang positif. Rumusnya adalah aksi dan repetisi, melakukan sesuatu yang diulang-ulang. Maka yang perlu kita lakukan adalah melakukan pengulangan. Mulai dari bangun tidur, membangunkan sahur jam berapa, itu kita ulang-ulang pada hari-hari berikutnya. Melakukan sholat duha, melakukan tadarus. Mungkin kita membuat jadwal. Nah, jadwal itu adalah kita lakukan sesuai dengan jamnya. Kita lakukan pengulangan pada hari-hari berikutnya. Habits, aksi, repetisi.
Kemudian kebiasaan baru ini, yang baik, yang positif ini akan terbentuk minimal 30 hari. Maka Ramadan adalah bulan training terbaik di sepanjang training yang ada di dunia ini. Tinggal kita meneruskan kebaikan yang ada di bulan Ramadan pada 11 bulan berikutnya. Huruf A, cahaya. Huruf A berikutnya, ajak ibadah bersama-sama. Ajak ibadah bersama-sama. Sahur bersama, saling menyimak ketika tadarus, berbuka bersama, tarawih bersama, berbagi, bersedekah bersama, mengirimkan makanan kepada keluarga yang lain, kepada tetangga mungkin, bersama, dibersamai. Sehingga Ramadan ini akan sangat berkesan bagi Ananda. Bukan hanya rangkaian kegiatan ibadah nafilah, ibadah sunnah, tetapi juga mengeratkan hubungan keluarga, hubungan persaudaraan. Kemudian Y, yakinkan Allah akan memberikan balasan yang terbaik. Yakinkan Allah beri balasan. Akan ada hari raya setelah puasa, akan ada kemenangan setelah perjuangan. Ini adalah sebuah sunatullah. Takwa yang menjadi tujuan dari Ramadan. Takut menjadi orang yang bertakwa. Ini adalah derajat yang tinggi. Sehingga untuk meraih derajat yang tinggi itu butuh perjuangan. Nah, apa maksudnya? Setiap anak-anak kita punya cita-cita. Cita-cita tersebut adalah kemenangan versinya. Maka untuk meraih cita-cita tersebut, meraih kemenangan tersebut, butuh perjuangan. Inilah yang perlu kita tanamkan. Dan Allah pasti memberikan kemenangan bagi orang yang berpuasa. Tinggal kita mau melaksanakannya dengan baik atau tidak. Itu adalah pilihan kita. Tetapi janji Allah itu pasti. Maka meyakinkan itu kepada anak kita menjadi hal yang sangat penting. A yang terakhir adalah apresiasi. Berikan apresiasi. Misal dengan memberikan makanan berbuka yang dia sukai. Kalau anak namanya belajar, kita perlu bersabar dalam setiap tahapan puasanya. Mulai dari setengah hari mungkin, atau beberapa jam dulu mungkin. Kita berikan apresiasi. Kamu kuat nak, kamu anak hebat, dan seterusnya. Yang apresiasi berupa makanan, berupa kalimat. Ini memberikan semangat untuk dia melanjutkan rangkaian aktivitas ibadah di hari-hari berikutnya. Kemudian memberikan hadiah sederhana. Misalkan jika di bulan Ramadan ada 10 hari pertama, hari kedua, 10 hari ketiga. Maka di 10 hari pertama kemudian kita kasih hadiah. Tentu kita tahu kan apa yang disukai oleh anak-anak kita. Sehingga hadiah itu bermaksud untuk menjaga semangatnya. Cahaya. Semoga Allah berikan nur, berikan cahaya bagi kita untuk menjalankan seluruh rangkaian ibadah, seluruh rangkaian nafilah, sunnah-sunnah di bulan Ramadan, yang wajib dan yang sunnah kita lakukan di bulan Ramadan dan bisa kita lanjutkan pada bulan-bulan berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.